Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Ulama dibagi dua. Ada yang disebut ulama'ud dunia, ada yang disebut ulama'ul akhirah. Ulama'ud dunia ini ada yang menggunakan ilmunya adalah untuk materi atau kedudukan di atas dunia, yang disebut ulama usu. Ulama al-akhirah adalah ulama yang memang fokus untuk agama, untuk kemanfaatan kepada manusia. Tidak ada tendensi materi, tidak ada tendensi kedudukan. Dan itu adalah penting secara pribadi bagi mereka untuk membentuk bagaimana menjadi ulama al-akhirah yang diangkat derajatnya oleh Allah. Ini yang disebut oleh Allah, yarfa'illal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Inilah yang disebut oleh Allah, qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang kedua adalah untuk kita bisa memilih dan memilah mana ulama yang bisa jadikan panutan dan mana ulama yang kita harus menghindar. Karena ada ulama-ulama yang dikhawatirkan oleh Nabi, bahkan yang disebut oleh orang ulama bahkan lebih daripada Dajjal oleh Nabi, yaitu ulama usu. Ulama usu. Gimana ciri-ciri ulama akhirat yang harus kita jadi panutan? Pertama, alla yukhalifa fi'luhu gaulah. Tidak bertentangan antara perbuatannya dengan ucapannya, sama. Artinya, kalau dia mengajak sesuatu perbuatan, dia menjadi orang yang paling utama melakukan itu. Kalau dia melarang satu perbuatan, dia menjadi orang yang paling jauh daripada perbuatan itu. Ini ciri-ciri ulama akhirat. Inilah yang Allah tegur, oleh yang Allah celah terhadap orang-orang Yahud. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan kamu lupa diri kamu daripada melakukan kebaikan, padahal kamu yang baca kitab, kamu yang ngerti kitab? Mana pikiran kamu, mana akal kamu? Tidakkah kamu menjadi orang berakal? Seharusnya yang mengerti harus menjadi orang yang pertama melakukan. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang demikian. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah, kamu hanya mengucapkan dan kamu tidak beramal. Tidak sama ucapannya dengan perbuatannya. Panjang sekali kalau kita mau cerangkan, khusus di akhir zaman. Ka'ab rahimahullah pernah berkata begini, yakunu fi akhir zaman ulama. Akan terjadi di akhir zaman orang disebut ulama, tapi pada hakikatnya bukan ulama. Yuzahiduna nasa fid dunya wa la yazadun. Mereka mengajarkan kepada manusia untuk zuhud daripada dunia, tapi dirinya enggak zuhud. Dirinya justru menjadi orang yang haris ala dunia, menjadi orang yang ambisi terhadap duniawi.
Yukhawifun nasa wa la yakhafun, mengajarkan kepada manusia untuk takut daripada maksiat, takut kepada Allah tapi dirinya berani. Riba pun ambil. Wa yanhauna 'an ghasyanil wula wa yatunahum, melarang manusia untuk dekat dengan pejabat-pejabat tapi mereka lengket. Gak bagus tapi dirinya lengket, merasa dirinya kalau anak gak apa-apa. Wa yu'thiruna dunya al-akhirah, dia lebih mementingkan urusan duniawi daripada akhirat. Baik itu duniawi berupa mal, hak materi, aujah, riasah, berupa kedudukan. Ya'kuluna bi alsinatihim, ulama tersebut demikian makannya daripada hasil mulutnya, nggak bekerja, cuma mengandalkan ceramah, mengandalkan amplop. Bahkan kalau perlu dia jual beli fatwa. Yugarribun al-aghniya dunal fuqara, di majelisnya orang-orang kaya aja yang dekat, yang didekatkan sama dia. Orang-orang fakir dijauhkan sama dia. Kehormatannya kepada orang kaya lebih daripada orang fakir. Yataghayyaruna al-ilmi kama tataghayyaru nisa' 'ala ar-rijal. Yaghdabu ahaduhum 'ala jalisi idza jalasa ghairah. Dia melakukan kecemburuan terhadap ilmu seperti kecemburuannya dua istri yang bermadu. Ada satu orang punya dua istri, pasti kalau dekat yang satu marah yang kedua. Begitulah juga ulama akhir zaman. Kalau ada muridnya dia, misalnya hadir di majelis yang lainnya, marah dia. Kenapa ke sana? Lupa dari gurumu kamu. Kalau perlu dijelek-jelekkan. Guru yang lainnya dijelek-jelekkan, ustadz yang lainnya, dai yang lainnya dijelek-jelekkan. Kenapa? Takut pengaruhnya kurang, takut pengikutnya berkurang. Yang demikian ini dikatakan ulaikal jabbaruna a'da'ur rahman. Orang yang demikian adalah orang-orang yang bengis. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Jabbarun. Ini bukan warathatul anbiya, jabbarun, orang-orang bengis. Al-jabbar huwallazi yu'aqib idza ghadib. Orang yang menyiksa kalau dia marah. Oh, udah. Laknatnya udah keluar. Kualat, gak ada adab, macam-macam dah. Yang kedua, ciri khas daripada ulama akhirat yang harus kita jadikan panutan. Antakuna inayatuhu bitahsil ilmin nafi' fil akhirah. Perhatiannya ulama akhirat itu adalah mencari ilmu yang manfaat. Manfaat apa? Untuk akhiratnya. Ilmu yang membuat semangat dia untuk berbuat taat. Bukan ilmu debat, bukan gila wa gola. Saudara, orang kalau sakit, kemudian ketemu dengan dokter, dia nggak perlu banyak-banyak berbicara. Dok, saya sakit mah, perut saya ini begini. Dokter pun akan memeriksa pada penyakit tadi itu. Kemudian dia tadi itu memberikan obat. Jangan nanti kalau ente sakit mah kemudian dikasih obat. Ini obat apa campurannya, Dok ya? Kemudian pabriknya di mana ya? Kemudian cara mengemasnya bagaimana ya? Itu tambah parah ente. Cari ilmu yang manfaat. Oh, inti minum ini 3 kali sehari sebelum makan setengah jam, 2 sendok dan seterusnya misalnya. Ya sudah laksanakan. Ilmu yang kamu cari juga begitu. Caranya kamu selamat dari neraka bagaimana?
Caranya kamu bisa masuk surga bagaimana? Oh, kamu harus sholat 5 waktu, harus ikhlas, harus itu. Ilmu itu yang kamu cari. Mumet ilmunya dibuat untuk hila sana hila sini. Yang diajarkan juga gitu, dokternya juga gitu kadang-kadang. Mengajarkan ilmu terlalu dalam kepada orang awam. Akhirnya bukan orang gemar ibadah, was-was dalam ibadah. Enggak ada hujan, jinjit jalannya, takut najis. Dan terus begitu. Itulah yang terjadi sekarang. Karena itu ciri-ciri ulama akhirat adalah dia mengambil ilmu yang manfaat dan mengajarkan ilmu yang manfaat. Manfaat di sini adalah yang bisa menyelamatkan dia di akhirat dan bisa membuat beruntung dia ada di akhirat. Satu saat ada seorang datang kepada Rasulullah. Orang ini rupanya sok intelektual. Kalau bahasa sekarang ini orang intelektual. Alimni min ghara'ibil ilm. Ya Rasulullah, ajari aku ilmu-ilmu yang gharib, ilmu-ilmu yang enggak diketahui sama orang. Ilmu-ilmu yang dalam. Maka Nabi menyatakan, faqala lahu ma sana'ta fi rasil ilm? Apa yang kamu lakukan untuk bisa mendapatkan kepalanya ilmu, paling utamanya ilmu? Maka orang menyatakan, wa ma rasul ilm? Apa itu paling utamanya ilmu ya Rasulullah? Faqala hal arafta Rabb ta'ala? Apakah kamu sudah kenal Allah Subhanahu wa taala? Naam, iya. Kemudian Nabi menyatakan, "Fama sana'ta fi haqqi?" Bagaimana kamu melakukan hak Tuhan? Sudah kamu lakukan kewajiban, baik itu kewajiban yang harus kamu lakukan atau kewajiban yang harus kamu tinggalkan, seperti perbuatan-perbuatan haram. Qala masya Allah. Ya itu harus ya Rasulullah. Belum semuanya sih, yang ada sebagian. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, hal aratal maut? Kamu tahu mati enggak? Kata Nabi. Qala na'am, iya. Fama a'adattalah? Apa yang kamu persiapkan untuk mati? Udah cukup. Udah cukup persiapan kamu untuk mati. Berapa banyak sudah khatam Quran? Berapa banyak zikirnya kepada Allah? Berapa banyak salat sunnah yang kamu lakukan? Masya Allah. Kalau SAW, idhab fa'ahkimahu narik. Kalau belum beres itu, bereskan itu semuanya. Yang kuat, mikir bagaimana kamu tahu sama Tuhan kamu, ma'rifatullah, kenal sama Allah, berarti harus tambah takwa kepada Allah. Mikir kalau kamu itu bakal mati, harus banyak persiapannya untuk mati. Udah ke sana. Kalau sudah kamu beres itu, tsumma ta'al nu'allimka min gharabil ilm. Kalau sudah beres itu, baru kembali. Tak ajari nanti ilmu-ilmu yang hebat. Cari ilmu-ilmu yang hebat. Ilmu ma'rifat katanya. Nggak ngerti wudu. Ya repot. Gimana caranya kenal sama Tuhan? Lah kalau dia nggak kenal kewajiban seorang hamba terhadap Tuhannya. Ini orang khoyal ini namanya. Ini orang khoyal. 6. Yang berikutnya, ciri-ciri ulama akhirat yang ketiga. Dia tadi itu hidup dalam keadaan sangat menyederhanakan untuk makannya, pakaiannya, untuk tempatnya. Artinya tidak bermewah-mewah ulama akhirat itu dalam urusan dunia. Kenapa? Karena tidak mau manusia mengikuti jejaknya dia dalam cinta kepada urusan dunia. Iya, ini nggak semua orang ini. Nah, kita ini kadang-kadang ditawari macam-macam, saudara. Walaupun tidak haram, saudara. Tapi kalau sudah manusia tadi itu sudah senang dengan kehidupan duniawi, akan lupa akhirat. Itu sudah jelas. Itu akan lupa akhirat.
Lah kalau sudah begitu, nantinya akhirnya yang dicari bagaimana bisa menghasilkan duniawi. Di tetangganya kampung sebelah sini perlu didakwai, banyak orang nggak sholat, nggak mikir. Cari dakwanya ada di daerah walaupun naik pesawat kalau perlu. Kenapa? Ada fulus di sana. Alasannya dakwah kata dia. Loh, ente jalan kaki sini bisa dakwah kok. Kenapa harus jauh-jauh ente? Kadang-kadang begitu. Ya nggak apa-apa, tidak ada di sana nggak apa-apa. Tapi jangan karena harta ini. Tuntutan manusia itu seberapa sih? Tuntutan manusia itu tidak banyak di atas dunia ini. Soal kebutuhan manusia nggak banyak. Sepiring aja sudah warak, sudah kenyang, saudara. Makannya kita ini nggak seperti makannya sapi, lebih banyak. Nggak seperti makannya gajah, dikit. Pakaian kita cuma hanya berapa meter. Nggak perlu besar, bukan seperti selabunya Ka'bah, gede. Dikit sebetulnya kebutuhan kita. Cuma karena nafsu, akhirnya minta. Sarungnya harganya jutaan, sendalnya jutaan, kaosnya, bajunya, wah kita harus sekian juta. Ya karena kamu kan yang memperbesar, kamu memperberat kehidupan kamu. Nah terus gimana, saya ini perlu duit itu dan ini. Karena kamu menuntut banyak. Kalau kamu itu secukupnya untuk hidup, nggak banyak kehidupan. 20.000 sego goreng sak teh hangat sudah. Masih gedang goreng 2 itu masih lebih itu. Artinya kehidupan kita kalau ingin kita cari itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan, nggak banyak tuntutannya, nggak payah. Yang membuat payah adalah karena kamu tadi itu menuntut lebih daripada kebutuhan kamu. Disitulah akhirnya terjadi at-tama' nantinya. Panjang sebetulnya, tapi insya Allah kita akan teruskan. Yang terakhir, yang keempat aja kita selesaikan ada di sini. Nanti besok akan kita teruskan, yaitu tanda-tanda ulama akhirat adalah ulama yang rem diri, tidak banyak terjun dalam urusan kepemerintahan, tidak dekat dengan pejabat. Ya, dia akan berusaha untuk tidak terjun ke sana, nggak berebut, saudara. Kalau kita mau lihat sejarah dulu itu, yang jadi umara itu adalah ulama, yang jadi seperti khulafaur rasyidin. Yang jadi khalifah itu adalah ulama besar, mujtahid mereka. Karena itu mereka tadi itu adalah orang yang berhak untuk berfatwa. Kalaupun dia perlu sedikit mengumpulkan, tanya dengan ulama yang lainnya. Generasi setelahnya, umaroknya adalah bukan ulama, tapi dia perlu ulama. Dia perlu ulama. Cuma ulamanya orang-orang yang zuhud, dia melarikan diri. Jangan aku, yang lainnya aja. Sehingga kadang-kadang umaroknya tadi itu memaksa, kamu harus jadi qadhi, kamu harus jadi hakim. Mereka mau dengan terpaksa. Karena ketakutan apa? Ketakutan nanti dia adalah bagian golongan ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmu, atau ulama-ulama yang berfatwa tidak benar. Sehingga mahal nilainya ulama zaman itu. Jadi matlub, orang yang dicari. Karena banyak dicari, akhirnya banyak orang tertarik belajar ilmu agama. Setelah itu, yang jadi hakim atau qadhi banyak yang daftar, saudara. Kenapa? Punya cita-cita, kalau anak jadi alim, anak jadi qadhi. Padahal qadhi yang dulu, hakim yang dulu, mereka adalah orang yang terpaksa menerima. Ya imma fardu ain atau fardu kifayah. Tapi kalau ini enggak, berebut.
Kenapa? Karena dapat kedudukan. Sorom taliban ba'daan kana matluban, menjadi orang yang berminat setelah menjadi orang diminati. Berbeda, San. Orang kalau dipinang sama meminang itu berbeda, saudara. Orang kalau mencari sama dicari lain nilainya. Ini generasi setelahnya, karena banyak yang berminat, akhirnya mereka umaroknya memilih yang sama dengan dia, yang mau diatur sama dia. Terus demikian bergulir, saudara, sampai zaman kita, Allahu a'lam modelnya gimana ini sekarang. Tapi yang jelas, hati-hati. Ciri-ciri ulama akhirat adalah ulama yang tidak dekat dengan pejabat. Loh, berarti kita tidak boleh kerjasama. Ulama dan umarok itu seperti saudara kembar. Kerjasama itu bagus, tapi bekerja sama-sama bekerja pada posisi masing-masing. Saya mau tanya, kalau ada supir, kondektur, kernet, dan penumpang, itu semuanya harus kerjasama, tapi pada porsinya masing-masing. Supir yang nyetir, fokus. Penumpang ya tenang, jangan mengganggu. Kondektur yang dia tadi itu mengatur penumpang, menarik gaji daripada penumpang. Kernet yang mencari penumpang, kan begitu. Itu namanya kerjasama, tapi pada porsinya masing-masing. Tapi kalau semuanya ingin nyetir, penumpangnya mau nyetir, kondekturnya nyetir, kernetnya nyetir, kacau jadinya. Atau semuanya ingin jadi penumpang, kacau jadinya. Ulama pada porsinya, umarok pada porsinya, orang kaya pada bisnismen pada porsinya, semuanya pada porsinya sama. Itu kerja sama namanya. Keamanan pada porsinya. Lah kalau ulamanya ikut dalam keamanan ikut dalam majelisnya ulama, kemudian umaroknya ke majelis ulama, ini bukan kerjasama namanya, ngaco jadinya. Pada porsinya. Umarok menjalankan pemerintahan, ulama yang memberikan ilmu kepada umarok untuk menjalankan pemerintahan. Ini haram pak, ini dosa, ini secara syariat ini begini, ini begini, ini begini. Pegawai itu harus disuruh sholat, yang perempuan itu harus menutup aurat. Ya, bagian kedokteran kamu harus tanggap terhadap yang sakit, itu dan ini, itu dan ini. Bagian bisnis gitu kan bagus jadinya. Itu namanya kerjasama ya ikhwani. Tapi kalau sudah berebut semuanya, yang ini mau masuk ke dalam pemerintahan, yang pemerintahan masuk dalam ke sini, kemudian keamanan masuk ke sini, ini namanya akhirnya jadi kacau. Karena itu ulama, kamu harus tahu posisinya. Kamu bukan oposisinya pemerintah, bukan. Tapi kamu adalah orang yang harus membantu pemerintah dalam arti kamu harus mengarahkan ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Karena itu awas, hati-hati. Kerja sama itu bukan berarti kita harus nyemplung sama-sama, tapi kerjasama itu saling sinergi satu sama lain. Satu sinergi sama lain. Nah kalau saya ngurusi jembatan, misalnya, saya ngurusi misalnya taman kota yang ada di kota Pasuruan ini, lah apa hubungannya? Ya cuma saya ingatkan Pak, di taman kota itu banyak orang pacaran misalnya. Kasihan mereka harus dibimbing daripada nanti akhirnya mereka bisa kumpul kebo atau yang lainnya. Oh Pak, di sini ada banyak orang-orang yang nggak sholat, gimana caranya bisa kami bantu ya? Lah itu tugasnya ulama. Ya jangan nanti akhirnya rebutan cari job, urusan jembatan, urusan paving, urusan itu, urusan ini, ya repot. Kalau bekerja harus, nggak ada masalah ulama. Tapi kalau Anda mencari materi dengan lambang ulama, itu nggak benar. Itu yang nggak benar. Karena itu
harus kita pahami itu semuanya. Cari ulama ul akhirah untuk jadikan panutan ya ikhwani, karena jelas khawatirnya nanti terhadap ulama dunia, dan itu adalah dikhawatirkan oleh Nabi lebih daripada Dajjal yang bisa akhirnya menyesatkan kita dan keliru kita dalam mengarah kepada masa depan kita, bukan ke surga, nanti akhirnya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita akan teruskan yang berikutnya, dan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah temukan kita kepada ulama-ulama insyaallah yang bisa mengarahkan kita ke jalan Allah ridhai, dan demikian insyaallah umara dan ulama akan bekerja sama pada porsinya masing-masing, pada bagiannya masing-masing, wadhifahnya masing-masing, dan mudah insyaallah negeri kita akan tetap aman, kita akan tetap damai insyaallah, negeri kita akan dalam ridha Allah dan dalam naungan Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. لا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.